Assalamualaikum Bu Willy. Waalaikumsalam Pak Kang Guru. Bagaimana kabarnya Bu Willy hari ini? Alhamdulillah Pak, saya baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah ya Bu, Iya. kalau hari ini Bu Willy sehat. Nanti Bu Willy akan melakukan proses coaching dengan Pak Lulut pada hari ini. Iya, betul Pak. Terus sebelumnya Bu Willy sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bu Willy. Boleh Pak? Ya. Begini Bu Willy, di proses coachingnya Bu Willy itu nanti Bu Willy itu akan mengembangkan di kompetensi apa yang akan Bu Willy kembangkan. Sebenarnya kan ada 3 ya Pak ya. Iya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Tapi saya ingin mengembangkan mungkin salah 2 atau salah satunya saja Pak. Terus bagaimana nanti Bu Willy untuk dalam proses coachingnya, kalau saya mengamati Bu Willy? Boleh Pak, boleh. Nanti saya minta itu Pak, diamati yang pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh ya Pak. Oh iya. Terus bagaimana Bu Willy sendiri terhadap kompetensi yang ingin Bu Willy kembangkan? Kalau menurut saya itu sekarang ini ya Pak, saya itu masih berada di posisi, misalnya ini skala 1 sampai 10, saya itu berada di posisi 5. Di posisi 5? Iyalah, terus saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu nanti di posisi ke-7 mungkinlah Pak, 7 saja lah, itu sudah cukup bagus. Jadi Bu Willy pengen mengembangkan dari posisi 5 ke posisi 7 ya. Iya Pak. Menurut saya itu udah bagus Bu. Terus apa harapan Bu Willy dari observasi yang nanti Bu Willy akan dilakukan bersama? Harapan saya nanti kan saya ingin menjadi pendengar yang baik ya Pak, pendengar yang baik, fokus, terus nanti mengajukan pertanyaan berbobot itu sehingga nanti itu uji itu bisa menemukan solusi gitu Pak. Saya harapannya seperti itu Pak. Oh, jadi harapannya jadi tadi satu apa? Satu mendengar kehadiran penuh atau mindfulness ya, yang 2 itu pertanyaan berbobot. Oh iya. Ya. Silakan Bu Willy kalau mau melakukan coaching dengan Pak Lulut gitu. Nggih. Monggo Pak Lulut. Nggih. Sehat Pak Guru? Alhamdulillah, Pak Lulut sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Pak Guru mau coaching sama Bu Willy karena ada beberapa permasalahan yang selama ini saya hadapi Pak Guru. Ya, nggak apa-apa. Daripada permasalahannya dipendam sendiri. Ya. Bagus kalau seperti itu Pak Lulut. Monggo dilanjut. Nggih, Bu Willy mohon izin nggih, mau ganggu waktunya ini karena ada beberapa hal permasalahan yang ingin kita sharing gitu Bu. Jadi ya biar nanti akan ada solusi begitulah. Oh iya. Nggih. Nggih, Pak Lulut tidak apa-apa, saya juga kebetulan sedang tidak sibuk. Silahkan nggih. Apa ya yang ingin disampaikan kemarin kok tiba-tiba WA katanya mau ketemu, mau ada yang disampaikan begitu Pak? Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya begini, selama ini itu ya mungkin ini kejadian sudah agak lama sih Bu. Oh, Jadi iya. cuma saya baru menyadari itu kemarin-kemarin begitu Bu. Nah, saya itu ada murid saya, salah satu murid saya itu dia itu mengalami kayak perubahan drastis gitu. Oh iya. Dia itu lebih suka menyendiri. Nah, di kelas dia juga sendiri,
pada saat istirahat kami perhatikan juga dia sukanya sendiri, jadi tidak mau bergabung sama teman-temannya begitu. Jadi itu terjadi tidak hanya di kelasnya, pada saat istirahat juga seperti itu, Bu. Oh, terus hasil pembelajarannya bagaimana Pak Nah, selama ini? Justru itu, Bu. Jadi dari perubahan itu berpengaruh pada hasil pembelajaran itu tadi. Kalau dulu anak tersebut sebenarnya agak, ya bisa dikatakan hasil dari nilai-nilainya itu selalu di atas standar lah ya. Tapi semenjak itu dia sering menyendiri, kemudian dia nggak mau berbaur dengan teman-temannya, begitu. Hasilnya juga menurun. Oh, oke. Terus menurut Pak Lulut, nanti kita diskusi atau coaching hari ini ingin menemukan apa ya Pak harapannya dari diskusi kita nanti? Jadi harapan kami nanti setelah kita diskusi ada solusi begitu Bu Willy. Jadi dari saya mungkin saya sudah punya pemikiran lah nanti bagaimana dengan Bu Willy. Oke, siap. Jadi saya akan ajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Kira-kira selama pengamatan selama ini itu hal apa yang membuat anak tersebut kok menjadi seperti itu Pak? Kalau kemarin itu ya beberapa minggu lalu ya kami menanyakan ke teman-teman kok anak ini nggak mau gabung dengan kalian itu kenapa? Tapi dari mereka itu nggak tahu menutupi atau memang nggak tahu betul-betulan gitu. Justru yang jawabnya nggak tahu begitu Bu. Padahal dulu anak itu tuh sebenarnya di kelasnya itu dia kayak merasa paling berani. Nah dia merasa kayak paling berani, jadi kayak berkuasa begitu. Nah justru saya berpikir anak tersebut itu bukan menyendiri karena kemauan sendiri, tapi memang diasingkan sama teman-temannya. Karena dia setelah itu nanti di penilaian itu hasil nilai dia menurun. Jadi kan kalau seperti ini terus dibiarkan kan kasihan Bu anaknya. Terus menurut jenengan itu kira-kira itu bagaimana mengembalikan seperti kondisi yang dulu Pak? Iya, saya itu sempat berpikir itu kalau untuk mencari permasalahan ke teman-teman dia kan mungkin dia nggak tahu. Jadi saya itu malah pengen merubah pola dalam pembelajaran saya. Iya. Nah, jadi pembelajaran itu misalkan dibuat seperti kayak kerja kelompok begitu. Oh iya. Nah, terus? kemudian dari kerja kelompok itu kan berarti suatu pekerjaan bisa diselesaikan dalam suatu kelompok. Jadi nggak mungkin kan mereka untuk kerja sendiri-sendiri kan juga nggak mungkin. Iya sih, iya betul. Kemudian saya juga sempat berpikir ini belum terjadi sih di kelas kami. Jadi saya pengen itu setiap hari apa begitu untuk membawa bekal. Jadi sebelum pembelajaran kita makan bareng. Tujuannya untuk mengakrabkan mereka. Gitu. Oh iya. Saya sih sependapat ya dengan Pak Lulut ya. Terus menurut jenengan itu, misalkan tadi makan bersama itu, apakah bisa mengembalikan ke kondisi awal mereka menjadi akrab Pak? Saya itu berpikir bisa Bu, karena ya mereka kan otomatis berbaur secara tidak langsung Bu. Jadi, iya. Kemudian untuk kerja kelompok itu malah ya misalkan contoh kayak bermain peran begitu Bu. Kalau bermain peran kan nggak mungkin kita bermain peran sendiri kan nggak mungkin, pasti butuh teman untuk memerankan sebuah misalnya permainan itu gitu. Iya. Jadi mungkin itu bisa. Bisa ya. Iya. Terus mengenai hasil pembelajaran nanti kira-kira menurut Pak Lulut itu menerapkannya agar mereka bisa bekerja sama dalam satu tim bagaimana Pak? Kalau pembelajaran? Ya seperti itu tadi Bu. Jadi dibuat kelompok, kita berikan tugas untuk bermain peran yang dimana tugas itu tidak bisa dikerjakan sendiri, harus berbaur dengan kelompoknya. Dalam satu tim itu pasti akan jalan. Oh iya begitu. Terus kalau boleh tahu Pak, selama ini tuh metode pembelajaran yang Bapak lakukan itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu ya? Itu juga kembali ke diri saya Bu. Jadi selama ini itu saya itu agak sibuk Bu, sibuk. Jadi kadang materi yang saya berikan itu ya hanya ceramah. Sama kemudian kalau memberikan tugas itu ya hanya tugasnya sifatnya individu.
Jadi kan tidak ya saya dia begitu, Oh, itu iya. malah nggak ada akraban di situ, nggak ada. Oh gitu. Berarti mungkin nanti solusinya kerja kelompok mungkin ya Pak ya? Iya, kerja kelompok itu gambaran saya yang sudah terpikirkan di benak saya seperti itu. Oke. Terus apa mungkin ada cara lain Pak selain kerja kelompok mungkin menurut Pak Lulut? Ya ada sebenarnya Bu, kayak misalkan kayak seperti tugas gitu yang di rumah, kayak membuat kerajinan yang harus diselesaikan kelompok juga. Jadi mereka itu ya secara tidak langsung saya paksakan mereka untuk bekerja sama. Gitu. Ya, oke. Saya sependapat dengan Pak Lulut, mungkin karena kalau itu terpaksa ya, jadi mereka mau tidak mau harus Iya, satu harus kelompok dan kelompok. akrab kembali. Oke, terus untuk selanjutnya rencana kedepannya bagaimana Pak Lulut? Apa yang akan dilakukan jenengan? Kalau yang pertama jelas saya merubah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu harus saya ubah seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu. Jadi ya tujuannya biar keakraban mereka itu menjadi seperti sedia kala dulu. Dalam tentang pembelajaran seperti itu. Oke, berarti Pak Lulut nanti pada rencana dari permasalahan ini nanti akan mengubah metode pembelajarannya Metode ya? pembelajaran yang Oke. karena kalau saya paksakan Bu, untuk kalian harus jangan seperti ini, nggak bisa anak-anakku. Jadi Iya. saya masukkan di metode pembelajarannya saja. Ya, berarti seolah itu secara tidak terlihat ya Pak ya? Iya, betul. Sebenarnya ingin mengakrabkan mereka kembali tapi secara halus seperti itu ya Pak. Oke, bagus sekali rencana Pak Lulut ini, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini ya Pak ya? Mudah-mudahan seperti itu Bu. Terus kemudian kalau sudah berencana, apakah komitmennya Bapak itu bagaimana? Nanti saya ingin tahu ini komitmennya. Ya, itu nanti ya menjadi sebuah kelanjutan. Jadi yang jelas karena saya merubah metode pembelajaran yang tadinya ceramah sekarang harus menggunakan metode lain, yang otomatis rencana pembelajaran juga harus saya rubah. Nah itu ya berarti saya harus komitmen untuk merubah Semuanya ya Pak? Semuanya begitu. Oke, iya. Bagus sekali ya Pak Lulut ya? Iya, begitu Bu. Iya. Kalau yang saya pikirkan seperti itu. Iya. Nah justru ini kesempatan ya Pak, Iya. merubah supaya nanti hasilnya juga lebih bagus lagi. Saya doakan semoga berjalan lancar ya Pak. Amin. Terus kemudian nanti Pak Lulut bisa kabari saya ingin tahu nanti hasilnya itu seperti apa gitu ya Pak. Saya Mungkin nanti di jalan sebulan 2 bulan Bu tak lihat Oke. dulu, karena metode akan saya rubah pembelajaran dulu. Oke. Mudah-mudahan ini berhasil untuk mengembalikan satu anak itu Pak, yang Bu yang jadi permasalahan. Oke ya, nanti saya tunggu hasil baiknya ya Pak. Nanti kita bisa bertemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Ya, gitu ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Ini saya sudah agak plong sudah, jadi apa yang saya rencanakan Iya, itu iya. sudah mendapat dukungan dari jenengan. Iya, Dan Pak. jangan bosen-bosen Oh, nanti iya. kami juga, karena masalah itu pasti akan tumbuh lagi. Jadi Iya. sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan begini nggak bosen. Enggak, insya Allah saya siap sedia mendengarkan kapanpun ya Pak. Oh iya. Iya. Begitu saya pamit ya Bu Li. Iya, monggo. Pamit Silakan. Bu. Iya. Anggoro. Terima kasih Pak Lulut. Iya. Ya, Mohon maaf Bu Ruli. ya. Oke, kita lanjut di observasi pada hari ini yang sudah dilakukan proses coaching dengan Pak Lulut tadi. Ini sudah cukup baik menurut saya. Saya ada beberapa pertanyaan pada Bu Willy. Iya. Ini Pak. Menurut Bu Willy, dalam penilaian Bu Willy sendiri, performa dalam kompetensi yang tadi itu apa saja? Apa sudah cukup baik? Apa sudah baik menurut Bu Willy? Saya sudah cukup baik Pak menurut saya. Sudah cukup baik. Iya. Saya menilai diri saya sendiri. Oke. Terus hal apa yang membuat Bu Willy itu menilai cukup baik menurut Bu Willy? Karena saya sudah menggunakan alur Tirta Pak. Tadi saya sudah menanyakan tujuan pembelajaran, tujuan diskusi
kami siang ini saya sudah menanyakan itu, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dari permasalahannya Pak Lulut mengenai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi teridentifikasi masalahnya, oh ternyata seperti itu. Kemudian saya juga sudah melakukan pertanyaan tadi, rencananya bagaimana Pak Lulut gitu. Kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab atau komitmennya Pak Lulut, begitu Pak. Gitu ya. Iya. Terus saya mau bertanya lagi Bu. Ya, silakan Pak. Apa yang membuat Bu Willy itu sampai tadi Bu Willy mengatakan seperti itu, ya kaitannya untuk menilai demikian, menilai tentang performa yang Bu Willy lakukan. Nah, ini kira-kira apa menurut Bu Willy sudah sesuai? Sudah Pak, karena tadi saya sudah hadir secara penuh, mendengarkan, aktif juga, fokus begitu Pak. Oh, Jadi ya, iya. Terus jadi apa boleh saya untuk menyampaikan hasil pengamatan pada kegiatan yang sudah Bu Willy lakukan tadi dengan Pak Lulut? Iya, boleh Pak, monggo Pak. Saya mengamati pada saat Bu Willy melakukan diskusi dengan Pak Lulut, sudah cukup baik sih. Bu Willy sudah melakukan pertanyaan yang baik dengan berbobot pada Pak Lulut. Jadi mungkin saya juga akan bertanya lagi Bu pada Bu Willy. Iya, silakan Pak. Jadi begini Bu, saya mengamati tadi pada saat Bu Willy melakukan itu sudah sesuai dari standar yang saya amati. Iya, iya. Nah, terus bagaimana pendapat Bu Willy tentang hal ini? Iya, saya tadi kan sudah melakukan, ya menurut saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirtan ya Pak. Tapi mungkin menurut itu masih ada kekurangan lah sedikit-sedikit tentang pada saat memberikan pertanyaan. Begitu mungkin saya terlalu memancingnya atau apa itu terlalu ke dalam, jadi sehingga kunci itu langsung, seharusnya saya cuma memancingnya jangan terlalu dalam gitu Pak, jadi agar kunci bisa mengemukakan sendiri gitu. Seharusnya saya hanya memancing sedikit, tapi kadang memancingnya terlalu ke dalam begitu Pak. Jadi saya melihat itu ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan sama Bu Willy, yaitu pada saat Bu Willy melakukan coaching dengan Pak Lulut nih. Terus tindakannya Bu Willy itu selanjutnya apa? Oh, tindakan saya itu nanti saya akan mengasah kemampuan lagi untuk bisa mendengarkan secara penuh atau konsentrasi mindfulness, agar saya itu bisa memiliki rasa empati juga terhadap permasalahan kunci begitu Pak. Kemudian saya akan lebih mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot begitu. Dari diskusi hari ini apa yang sudah terbayang pada Bu Willy, dan kira-kira apa yang akan Bu Willy lakukan untuk langkah ke depannya? Oh, saya untuk langkah ke depannya itu belajar lebih teliti lagi Pak dalam menggunakan alur tirta. Nanti bisa dilakukan juga pada teman sejawat saya Pak yang ada di sekolahan saya begitu. Terus kemudian saya juga ingin mengasah kepandaian berbicara saya agar saya itu nanti bisa
menemukan sebenarnya apa yang sudah dimiliki dari Koci tadi, ide-ide dari solusi permasalahannya seperti itu, Pak. Ya itu udah baik Bu, ya menurut saya itu sudah baik. Tinggal dituangkan dengan mungkin dengan sejawat ataupun dengan murid di sekolahnya Bu. Terima kasih Bu atas observasi pada pagi hari ini. Ya semoga Bu Lili sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih juga ya Pak. Waalaikumsalam.